Pernah nggak sih lu itu mikir tentang suatu fakta? Kenapa sih banyak dari orang Indonesia yang terlahir miskin, sampai besar miskin, dan akhirnya mati juga dalam kemiskinan? Seakan-akan ada kutukan turun-temurun yang bikin sebagian besar rakyat kita itu jadi susah banget naik kelas. Padahal kita hidup di negara yang katanya tanahnya subur, kekayaan alamnya melimpah, dan dibilang bisa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi kenyataannya, banyak rakyat masih berjuang hanya untuk sekedar buat makan sehari-hari. Jadi, sebenarnya, kenapa sih orang Indonesia susah banget lepas dari jerat kemiskinan? Apakah ini benar-benar kutukan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang dibahas? Jangan skip video ini, karena gue bakal bahas tuntas permasalahan sebenarnya yang kita alami sebagai warga negara Indonesia. Indonesia tuh ibarat rumah besar yang penuh harta karun. Kita punya tambang emas, minyak, gas, sawit, laut yang luas, sampai hutan yang jadi paru-paru dunia. Nah, secara logika sih, harusnya rakyatnya hidup sejahtera kan? Tapi, kenyataannya pahit banget. Masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada yang kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya cuma cukup buat makan hari ini. Sementara di sisi lain, kita lihat segelintir orang hidup super mewah, mobil miliaran, rumah kayak istana, dan sering banget pesta tiap minggu. Kesenjangan ini makin nyata, kayak jurang yang makin lebar dari tahun ke tahun. Artinya apa? Ada yang salah. Bisa jadi dari sistem yang gak adil, pola pikir masyarakat yang salah arah, atau mungkin ya dua-duanya. Dan kalau nggak ada perubahan, kondisi ini bakal terus jadi lingkaran setan yang bikin rakyat kecil nggak pernah naik level. Banyak orang yang bilang, kemiskinan di Indonesia itu tuh kayak kutukan turun-temurun. Kakeknya miskin, bapaknya miskin, anaknya juga miskin. Jadi kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Bahkan ada yang percaya, ya udahlah, emang udah nasib gue miskin. Mindset kayak gini yang bikin makin susah lepas dari kondisi jeratan kemiskinan. Padahal, kalau kita mau jujur, bukan cuma soal nasib, sistem yang timpang jelas punya andil besar. Akses pendidikan yang gak merata, lapangan kerja yang terbatas, plus biaya hidup yang makin tinggi, semua itu bikin rakyat kecil kaya terjebak di arena permainan yang gak adil. Di sisi lain, yang udah lahir dari keluarga kaya, punya privilege untuk sekolah lebih bagus, kenalan lebih luas, dan peluang kerja lebih gampang. Jadi, apakah kemiskinan itu kutukan? Nggak sepenuhnya bener sih, tapi kalau pola pikir kita masih pasrah dan sistem nggak pernah berubah, ya hasilnya sama aja. Kemiskinan bakal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kuncinya ada di kombinasi perbaikan mindset individu dan perubahan sistem yang lebih adil. Tanpa itu, jangan heran kalau Indonesia tetap jadi negara kaya raya dengan rakyat yang miskin. Kalau kita bongkar lebih dalam, salah satu akar masalah kemiskinan di Indonesia ada di pola pikir soal uang. Kebanyakan orang Indonesia begitu dapat gaji atau duit lebih, fokusnya langsung ke konsumsi. Contohnya sederhana, gajian baru masuk, besok udah habis buat cicilan, nongkrong, belanja online, atau beli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Prinsipnya, mumpung ada duit, kenapa nggak dipakai sekarang? Akibatnya, nyaris nggak ada yang tersisa buat ditabung, apalagi diinvestasikan. Coba deh, bandingin sama orang China. Mereka punya budaya hemat yang udah mendarah daging dari ratusan tahun lalu. Bahkan meskipun penghasilannya kecil, mereka selalu menyisihkan sebagian untuk tabungan atau modal usaha. Mindset mereka simple, tahan diri hari ini, nikmati hasilnya nanti. Makanya, jangan heran kalau banyak keluarga Cina bisa punya usaha turun-temurun. Sedangkan di Indonesia tuh, mindset yang sering kita lihat adalah gaya aja dulu deh, isi belakangan. Banyak orang lebih milih ganti HP terbaru, padahal masih cicilan, nongkrong di kafe demi eksis, atau beli barang branded biar kelihatan sukses. Padahal, kalau ditanya tabungan buat darurat, jawabannya nol. Dan yang lebih parah, banyak orang anggap nabung itu cuma buat orang kaya. Ini kesalahan fatal, karena justru dengan mulai nabung, seseorang bisa punya pondasi untuk naik kelas. Beda mindset ini yang bikin gap makin lebar. Orang China melihat uang sebagai alat untuk tumbuh. Mereka tahan diri, investasikan kembali, lalu biarkan uang itu berkembang. Sementara banyak orang Indonesia melihat uang sebagai alat untuk dihabiskan. Dapat 1 juta? Habis. Dapat 10 juta? Habis juga. Gaya hidup selalu naik, tapi aset nggak pernah bertambah. Akhirnya, begitu ada krisis atau masalah, mereka rapuh karena nggak punya cadangan.
Jadi kalau kita mau jujur, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar soal kurangnya sumber daya. Ingat, negeri ini sangat kaya raya. Sumber alamnya pun melimpah. Tapi selama mindset rakyatnya masih konsumtif, masih lebih bangga kelihatan kaya daripada benar-benar kaya. Selama itu juga, kita bakal terjebak di lingkaran yang sama. Dan inilah tugas besar sebagian dari kita. Gimana caranya mengubah pola pikir dari hidup untuk hari ini, jadi hidup untuk masa depan? Kalau kita mau keluar dari lingkaran kemiskinan yang turun-temurun, jawabannya bukan cuma nyalahin sistem atau keadaan. Sistem emang penting, tapi yang bisa kita kontrol duluan adalah mindset dan kebiasaan kita sendiri. Pertama, ubah pola pikir dari konsumtif ke produktif. Mulai biasain sisihin duit buat nabung ya, meskipun itu kecil. Dan ingat, bukan jumlahnya yang penting, tapi konsistensinya. Orang China bisa mulai dari 1.000, 2.000 per hari, lama-lama jadi modal usaha. Jadi jangan nunggu kaya dulu, baru nabung. Tapi justru dengan nabung dulu nih, lo tuh bisa jadi kaya. Kedua, jangan pernah biarin uang lo tidur. Kalau cuma ditaruh di dompet atau rekening tabungan biasa, nilainya bakal kepotong inflasi. Mulai belajar taruh sebagian di aset produktif, yaitu reksadana, emas, saham blue chip, atau obligasi pemerintah. Nggak usah gede-gede, yang penting itu rutin. Anggap aja ini cara lo sekarang buat bikin mesin uang kecil yang bakal bantu lo di masa depan nanti. Ketiga, investasi juga di hal yang nggak kalah penting, yaitu skill sama ilmu. Lo boleh nggak punya banyak modal, tapi kalau lo punya kemampuan yang dibutuhin orang, duit sendiri yang bakal nyamperin lo. Belajar digital skill, bahasa, atau hal-hal yang relevan sama zaman. Karena jujur aja, di era sekarang, orang yang punya skill itu lebih aman daripada orang yang cuma punya tabungan tanpa arah. Dan yang paling terakhir, bangun mindset sederhana, tapi powerful. Uang bukan buat dihabisin, tapi buat ditumbuhin. Kalau lo udah bisa mindahin pola pikir ke arah situ, maka krisis, inflasi, atau resesi nggak lagi jadi momok menakutkan. Lo bakal jadi bagian kecil dari generasi Indonesia yang siap motong rantai kemiskinan turun-temurun. Dan pelan-pelan lo bisa naik kelas. Sekarang gini deh, jujur aja nih, pemerintah Indonesia tuh makin lama makin amburadul. Korupsi jalan terus, proyek juga mangkrak. Tapi gaji pejabat aja ratusan juta, sementara rakyat kecil makin dicekik sama harga kebutuhan yang nggak masuk akal. Tabungan rakyat bisa dibekuin negara seenaknya, tapi perihal uang negara yang bocor karena korupsi, cuma ditonton aja tuh. Sistem yang kayak gini tuh jelas banget bikin yang kaya makin kaya, sementara yang miskin ya sudah pasti makin susah. Tapi jangan salah, masalah kita bukan cuma di sistem doang. Mindset masyarakat kita juga masih banyak yang salah. Contoh simpelnya nih, kita dapat gaji, bukannya sisihin buat tabungan atau investasi, malah langsung mikir cicil handphone baru, nongkrong tiap minggu, atau beli barang yang sebenarnya nggak urgent. Nah ujung-ujungnya, pas krisis datang, kita semua malah panik, karena nggak ada pegangan. Coba deh, bandingin sama negara lain. Banyak masyarakat di luar sana yang punya kebiasaan disiplin. Berapapun kecil penghasilannya, selalu ada yang disisihin buat masa depan. Sementara di sini, masih banyak yang nunggu. Kalau udah kaya, baru bisa nabung. Padahal justru kebalik, lo harus nabung dulu, biar bisa kaya. Jadi kuncinya ada dua, yaitu sistem dan mindset. Sistem pemerintahan jelas harus dibenerin, biar nggak terus-terusan nguntungin elit doang. Tapi di sisi lain, mindset pribadi kita juga harus di-upgrade. Kalau dua-duanya bisa jalan bareng, Indonesia bisa punya harapan. Kalau nggak gimana? Ya siap-siap aja. Yang miskin pasti makin miskin, yang kaya makin kaya. Dan krisis 2026 sampai 2030 nanti bisa jadi tamparan keras buat semua orang yang masih mikir remeh soal literasi finansial dan masa depan. Jadi intinya, krisis dan kemiskinan itu bukan cuma soal duit, ini soal sistem yang amburadul dan mindset kita sendiri. Pemerintah boleh lambat benerin aturan, tapi yang bisa kita kontrol sekarang adalah diri sendiri. Ubah pola pikir, mulai nabung, belajar skill, bangun relasi, dan investasikan sebagian aset dengan cerdas. Karena kalau enggak, yang miskin bakal makin terjepit, yang kaya makin lepas kendali. Gue kasih tips gampangnya. Jangan nunggu kaya dulu, baru nabung. Jangan cuma kerja buat gaya hidup, dan jangan takut, mulai dari hal kecil. Sedikit demi sedikit, bakal ngebentuk pondasi kuat buat masa depan lo. Ingat, yang siap hari ini, bakal menang besok. Kalau lo setuju sama ini dan mau mulai berubah dari sekarang, klik tombol like, share video ini ke teman-teman lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips finansial dan strategi survive di saat ekonomi krisis. Sekarang waktunya lo ambil kendali atas masa depan lo sendiri. Jangan cuma nonton, jadilah pemain.